Salam, selamat pagi, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Markus pasal 13 ayat yang ke-26. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di malam hari Tuhan menjaga, melindungi kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan damai sukacita. Sebelum kami mengangkat segala aktivitas kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menjadi kekuatan baru dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengar sabda kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini di dalam Injil Markus pasal 13 ayat yang ke-26. Injil Markus pasal 13 ayat yang ke-26. Yang berbunyi demikian, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah tujuan Tuhan datang kembali ke dunia. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kedatangan Kristus yang pertama ke dunia dalam wujud manusia, yang dikandung melalui Maria dan lahir di kandang Betlehem, adalah supaya apa? Mengembangkan rencana Allah Bapa dalam rangka penyelamatan umat manusia. Karena manusia melakukan dosa sehingga menuju kepada kebinasan. Sehingga apa? Sehingga karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Di sini berbicara tentang kasih Allah yang sungguh luar biasa, supaya setiap orang itu tidak binasa. Yang dikehendaki Tuhan adalah apa? Yang dikehendaki Tuhan Yesus adalah supaya setiap manusia tidak menuju kepada kebinasaan, tetapi memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam mengerjakan tugas yang dipercayakan Bapa kepadanya, Kristus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib dan bangkit di hari yang ketiga. Kedatangan Kristus yang pertama ini tidak untuk menghakimi dunia, tapi di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17 di situ dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ketika Yesus datang pertama kali ke dunia, Dia datang bukan untuk menghukum dunia, Dia datang bukan untuk menghancurkan dunia, tetapi Dia datang untuk mau menyelamatkan setiap umat manusia yang jatuh di dalam dosa. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian Yesus naik ke surga. Ketika Yesus terangkat ke surga, Ia meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11 di situ dikatakan bahwa Yesus ini yang terangkat ke surga akan meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya berdiri dan melihat. Tapi ada suara yang berkata dari surga, katakan, mengapa engkau berdiri dan melihat Yesus yang naik ke surga? Dia akan datang kembali seperti yang sementara ini. Ya, engkau melihat Dia naik ke surga. Mari kita mau melihat apa tujuan datang kembali ke dunia. Apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk yang kedua kali? Yang pertama adalah apa? Untuk membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Matius pasal 16 ayat yang ke-20 di situ dikatakan, sebab Anak Manusia datang ke dalam
Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaannya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ketika Yesus datang kedua kali, ia akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Jikalau kita melakukan perbuatan yang baik, Tuhan akan membalas dengan baik. Tuhan, kita akan menerima hasil yang baik. Ketika kita melakukan yang jahat, kita akan menerima balasan sesuai dengan perbuatan kita selagi kita masih hidup di atas muka bumi ini. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan, mari kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita jangan terlambat. Kita datang kepada Tuhan, kita lakukan yang terbaik, maka di situ Tuhan akan membalas setiap perbuatan-perbuatan kita. Kalau kita melakukan yang jahat, itu kita akan menerima balasannya. Kalau kita melakukan yang terbaik, maka di situ kita akan menerima balasan yang baik. Oleh karena itu, di bagian yang pertama di situ dikatakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya, dan pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jikalau kita menanam kelapa, pasti kita akan petik kelapa. Jikalau kita menanam jeruk, pasti kita petik jeruk. Bukan ketika kita menanam kelapa, kita akan petik jeruk, tidak. Tapi kita menanam kelapa, kita akan tetap memetik kelapa. Jikalau kita menanam jeruk, pasti kita akan memetik jeruk. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan bahwa Yesus datang yang kedua kali, ia akan membalas setiap manusia sesuai dengan perbuatannya di atas muka bumi ini. Yang kedua, ia akan memisahkan orang yang baik dari yang jahat. Ketika Yesus datang ke dunia yang kedua kali, tujuannya adalah apa? Untuk memisahkan orang yang baik dari yang jahat. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 33 di situ dikatakan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Ketika kalau kita dipilih sebagai domba, maka kita akan dipisahkan di bagian kanan. Tapi jikalau kita kambing itu melambangkan bahwa kekerasan kepala. Ketika kita mendengar suara Tuhan, lalu kita tidak melakukan, maka sifat kita itu diibaratkan seperti kambing. Kambing itu sifatnya adalah apa? Keras kepala, keraskan hatinya, tidak mau mendengar suara Tuhan. Tapi kalau kita diibaratkan seperti domba, domba itu penurut. Oleh karena itu, di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa ketika Yesus datang yang kedua kali, ia akan memisahkan orang yang baik dari yang jahat. Seperti tadi firman Tuhan katakan, ia akan memisahkan kambing dan ia akan memisahkan domba. Yang ketiga, tujuan Yesus datang kedua untuk apa? Menghakimi semua orang. Alkitab menyatakan bahwa Allah Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan ia telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anaknya. Kita baca di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-22. Sesungguhnya manusia akan menerima penghakiman terakhir. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Ketika Yesus datang, dia akan membalas setiap perbuatan kita. Dia akan menghakimi sesuai dengan perbuatan kita. Apakah di dalam kehidupan kita, di dalam waktu yang Tuhan kasih kepada kita, apakah kita melakukan dengan baik atau tidak? Atau kita masih hidup di dalam kejahatan? Sebagai pertanyaan bagi kita, sudah siapkah kita untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kalinya ini? Saya yakin dan percaya, saudara pendengar yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jawabannya pasti dikatakan, saya sudah siap. Tapi apakah
kita sudah membenahi hidup kita atau tidak. Oleh karena itu, di bagian firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita mengapa sehingga manusia menuju kepada kebinasaan, karena manusia masih hidup di dalam kekerasan. Sehingga apa? Kenapa manusia hampir menuju kepada kebinasaan? Karena manusia masih memiliki kekerasan hati, masih mengeraskan kepalanya. Sehingga tujuan Tuhan datang kembali ke dunia, yang pertama adalah apa? Untuk membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Yang kedua, ia akan memisahkan orang baik dari yang jahat. Yang ketiga, ia akan menghakimi semua orang. Oleh karena itu, sudah siapkah kita untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kalinya ini? Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menolong memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa, Tuhan, mengajarkan kepada kami supaya kami tetap taat dan setia dan melakukan segala perintah-Mu, Tuhan, dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, biarlah firman ini sebagai kekuatan di dalam hidup kami, di dalam melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati kami semua, Tuhan, supaya dalam segala aktivitas kami, Tuhan, Engkau turut campur tangan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.